Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita bisa melanjutkan ngaji seperti ini, mudah-mudahan dengan berkah hadirnya ngaji kita, meskipun suasananya enak untuk tidur sebenarnya. Jadi boleh nanti sambil ngaji, sambil tidur. Okay? Daripada tidur di rumah nggak ngaji, lebih baik ngaji, tidur. Alangkah baiknya lagi ngaji nggak tidur. Okay? Mudah-mudahan berkah ngaji, qabul hajat-hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pada kesempatan pagi ini akan membahas kelanjutan kajian kitab Safinatun Najah, di mana 1 abad yang lalu kita pernah ngaji. Betul Pak RW, okay? Jadi 1 abad yang lalu kita sudah beberapa pertemuan, cuma sampai lupa nyampe mana, okay? Baru ngaji lagi. Makanya perlu kiranya bagi kita nge-review dikit supaya nyambung dengan kajian-kajian sebelumnya. Yang pernah saya bahas di awal-awal adalah tentang muqaddimah dari kitab Safinatun Najah. Jadi biasanya kalau dalam sebuah kitab itu pasti para ulama ketika memulainya mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat. Hampir di semua kitab para ulama ketika menulis kitabnya pasti seperti itu. Ada bismillahnya, ada alhamdulillahnya, ada sholawatnya. Dan itu bukan tanpa maksud apa-apa. Itu pasti ada maknanya tersendiri. Misalkan ketika para ulama memulai bismillah, kenapa kok para ulama ketika memulai kitabnya itu ditulis kalimat bismillahirrahmanirrahim? Alasannya diantaranya yang pertama adalah para ulama itu niru apa yang ada dalam Al-Quran. Kita tahu dalam Al-Quran itu surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka ditulis dengan meniru kitab Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, meniru kebiasaan Rasulullah ketika mengirim surat kepada pimpinan-pimpinan kaum, beliau itu selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Juga karena ada hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam fahuwa abtar fahuwa aqta. Kalau ada perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah, maka perkara itu tidak barokah. Makanya akhirnya para ulama menulis di atas kitabnya itu bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga menuliskan kalimat berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Ada hadis yang hampir serupa. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajdam. Kalau misalkan ada perkara baik tidak diawali dengan hamdalah, maka juga tidak barokah. Nah, itu sejarahnya. Jadinya ketika mulai bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa? Alhamdulillahirabbil
alamin. Begitu juga diiringi dengan solawat. Kenapa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Imam Tirmizi itu mengatakan, man shalla alayya. Nabi bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku fi kitabin, dalam sebuah kitab, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi zalikal kitab, maka tidak henti-hentinya para malaikat itu bersolawat untuknya selama namaku masih ada di kitab itu. Makanya akhirnya formatnya biasanya bismillah, alhamdulillah, dan solawat. Dan ini biasanya ketika orang-orang ceramah juga seperti itu, bismillah, alhamdulillah, dan solawat. Tapi kita nggak usah heran kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari saat sholat ada yang bismillahnya dijaharkan, betul? Seperti tadi dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau tidak? Halo, boleh atau tidak? Boleh. Ada yang disirkan tapi tetap dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh atau tidak? Boleh. Ada yang tidak baca sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh atau tidak? Mulai bingung. Boleh atau tidak? Hah? Kok berani bilang tidak boleh? Imam Malik mengatakan bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Berarti kalau bilang tidak boleh, nyalahkan Imam Malik berarti. Ya enggak boleh ya. Boleh menurut Imam Malik. Jadi memang ada perbedaan pendapat antara ulama tentang bismillah. Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan bismillah ini termasuk surat Al-Fatihah, makanya dibaca jahar. Makanya dalam kitab-kitab Al-Quran pasti bismillahirrahmanirrahimnya angka 1 karena dianggap termasuk dari surat Al-Fatihah. Makanya orang-orang yang bermadhab Syafi'i bismillahnya dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim. Termasuk mazhab Hambali di Mekah, di Madinah, itu mazhabnya cenderung ke arah mazhab Hambali. Bismillahnya termasuk surat Al-Fatihah, cuma cara bacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah tetap 7 ayat. Ayat yang ke-7 yang panjang itu, apa yang ke-7 itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 dipisah menjadi 2. Makanya kalau kita baca kitab-kitab mazhab Syafi'i, anjuran ketika membaca surat Al-Fatihah di ayat yang terakhir itu, ya, itu disambung anjurannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena itu satu ayat. Amin. Anjuran dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini baru muqaddimah, kita nge-review ulang supaya nyambung ya, biar gak tiba-tiba masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pembahasan dulu 1 abad yang lalu bagi itu masalah ini. Jadi bismillah itu hukumnya apa sebenarnya? Meskipun direview kadang-kadang lupa ya. Apa hukumnya membaca bismillah? Halo? Ibu, hukum membaca basmalah? Wajib? Wajib? Sekarang duduk sudah baca basmalah belum? Belum, dosa berarti kalau wajib. Hukum baca basmalah apa? Sunnah. Kalau kita sholat nggak baca basmalah, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Loh, hukum baca basmalah apa? Loh kan ya, ini penting. Jadi basmalah itu hukumnya ada 5. Ada kalanya hukumnya wajib. Kapan hukum baca basmalah wajib? Ketika dalam sholat. Ketika membaca surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah hukumnya wajib. Kenapa? Bismillah itu termasuk 1 ayat dari surat Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah termasuk rukun qauli dalam solat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Bismillahnya enggak dibaca, berarti surat Al-Fatihahnya tidak lengkap. Fatihahnya tidak lengkap, berarti solatnya tidak sah karena tidak terpenuhi rukunnya. Jadi ketika baca
Fatihah dalam sholat wajib baca basmalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Ada kalanya hukumnya sunnah ketika kita melakukan perkara sunnah. Contoh hadir majelis ilmu seperti ini, ayo kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Misalkan lagi ketika wudhu, basmalah, sunnah. Ketika baca Al-Quran, basmalah, sunnah. Dan perkara-perkara sunnah lainnya. Ada kalanya hukumnya mubah. Mubah itu ya dilakukan gak pahala, tidak dilakukan gak dosa. Mindah meja, kalau tidak diniatkan zikir, ya mubah. Tapi kalau diniatkan zikir, pahala. Ada kalanya hukumnya makruh. Ketika kita melakukan perkara makruh, nyabut uban, bismillahirrahmanirrahim, atau ngerokok, bismillahirrahmanirrahim, makruh itu, ya, bukan sunnah. Bahkan bismillah bisa haram hukumnya ketika kita melakukan perkara haram. Nyolong sandal di masjid, bismillahirrahmanirrahim, biar berkah, diambil, haram. Atau masuk ke dalam kamar mandi, di dalam kamar mandi mengucapkan basmalah, hukumnya makruh. Tetapi ketika lagi buang hajat, lagi ngeden, bismillahirrahmanirrahim, baru haram. Bisa difahami sampai di sini? Loh, ternyata bismillah hukumnya bisa 5. Itu belum ke yang lainnya. Coba, kita kan terbiasa membaca basmalah. Sekarang pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Jawab, jangan melotot. Iki melotot ke HP iki piye iki? Berapa huruf? Banyak, ya wakeh memang ya. Bismillah itu luar biasa. Kenapa? Dalam hadis Nabi dikatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau ada orang mengucapkan alif lam mim, berarti 3 huruf. 1 huruf bernilai 1 kebajikan, 1 kebajikan dilipat gandakan menjadi 10. Orang membaca alif lam mim itu sudah dapat 30. Bayangkan kalau yang dibaca bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? 19. Nah, itu sudah dapat 190. Luar biasanya baca Quran itu seperti itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu pembahasan berapa bah? 1 abad yang lalu. Kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, ini masih review dulu. Nanti kita lanjut berikutnya insya Allah sampai khatam. Ya, kemarin saya di WA Pak Miftah, kitab Safinatun Najah siap. Nanti khatam ganti kitab yang lain, gitu ya. Khatam ganti kitab yang lain yang lebih luas. Kalau kitab Safinatun Najah ini pembahasannya masalah seperti fikih dalam mazhab Syafi'i. Salat dalam mazhab Syafi'i seperti apa? Wudu dalam mazhab Syafi'i seperti apa? Kalau kita nyentuh istri dalam posisi kita punya wudu, batal atau tidak? Batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu istri sendiri. Apalagi istrinya orang, itu tambah parah. Wis batal, kurang ajar. Nah ini juga akan dibahas nanti. Insya Allah seperti itu. Tapi sebelum dilanjutkan sampai di sini review tentang muqaddimah, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau saya ngomong langsung sampai 40 menit ngantuk semuanya. Tapi kalau misalkan saya tawarkan ada pertanyaan, nah kayak gini kan enak. Monggo bah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam keadaan sadar. Gak sadar ya. Ya. Ini bapak atau kita? Kita atau bapak? Oh, kita semua. Ya. Oke, kebiasaan membaca bismillah itu kebiasaannya ketika sadar. Kalau enggak sadar alias lupa, itu gimana? Dilihat posisinya kita pas lagi ngapain. Lagi sholat, gak baca basmalah, sah enggak sholatnya? Udah, tidak sah. Karena apa? Rukun tidak terpenuhi.
Nanti ketika sholat itu ada 3 rukun. Ada rukun kolbi, ini dibahas nanti. Rukun kolbi itu hati. Ada rukun fi'li, perbuatan, ruku, sujud. Ada rukun qauli. Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli. Kalau tidak dibaca rukun qaulinya atau tidak sempurna salah satunya basmalahnya, maka tidak sah sholatnya. Kalau dalam posisi sholat tidak sah. Tapi kalau dalam posisi yang lain seperti ini, lupa, gak baca basmalah, dosa atau tidak? Tidak. Karena hanya hukumnya sunnah. Ya, jadi kecuali dalam sholat itu tidak apa-apa, tidak sampai haram. Ya. Tapi kalau sholat itu bisa menyebabkan tidak sah ketika meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim saat membaca surat Al-Fatihah. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Sebelum dilanjut, monggo Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, apakah boleh di dalam kamar mandi? Jadi yang makruh hukumnya, tadi kan saya sampaikan, membaca basmalah dalam kamar mandi hukumnya makruh, tapi haram ketika lagi buang hajat. Namanya membaca itu terucapkan dan minimal terdengar oleh telinga. Itu namanya membaca. Kalau tidak terdengar di telinga alias terbesit di dalam hati, itu bukan membaca. Apakah boleh ketika melintaskan dalam hati Bismillahirrahmanirrahim dalam kamar mandi? Boleh. Tidak sampai makruh, juga tidak sampai haram. Makruh jika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya makruh. Termasuk kalau posisi kita dalam kamar mandi, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah kan kita menjawab? Betul? Menjawab adzan hukumnya sunnah. Kalau posisinya di kamar mandi, sunnah atau tidak menjawab azan? Hah? Diam, berarti nggak jawab ya? Boleh menjawab, ada caranya. Nggak usah merepotkan diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kepalanya keluar. Allahu Akbar, Allah, tutup lagi. Repot kalau kayak gitu. Jadi ada 2 cara. Cara pertama cukup dalam hati. Cara kedua nanti jawabnya setelah kita keluar. Meskipun azannya sudah selesai, kita ulangi sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus la haula wala sampai la ilaha illallah sampai selesai. Itu 2 cara. Boleh dalam hati, boleh ketika selesai kita jawab. Jadi boleh selama tidak dilafalkan. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa Arab, panjang pendek itu berpengaruh kepada makna. Bahkan huruf juga berpengaruh kepada makna. Apalagi yang kita baca itu adalah Al-Quran. Itu kalau bisa ya disesuaikan. Meskipun kita ya belum fasih, usahakan untuk belajar. Meskipun saat membaca sendiri masih ada kesalahan, kalau kita masih ada usaha untuk belajar, insya Allah masih diampuni. Yang berdosa itu wis gak mau belajar, baca sendiri, yang dibaca Latinnya. Akhirnya panjang pendeknya amburadul. Yasin, kan gitu biasanya kan? Yasin, gitu kan bacanya. Tulisan kalau Latin, ya asin. Akhirnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ya asin. Betul apa enggak? Ya beda. Wong baca Allahu Akbar saja bisa beda jika panjang pendeknya salah. Yang benar Allahu Akbar, barnya itu pendek, tapi pada kenyataannya orang takbiran banyak yang salah. Allahu Akbar. Betul? Ada yang kayak gitu, salah. Ada yang takbir Allah, beda artinya sudah.
A-nya panjang sama pendek beda arti. Kalau A-nya pendek, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha Besar? Loh, kok malah justru jadi pertanyaan? Makanya usahakan kalau misalkan kita nggak bisa baca Al-Quran, tetap belajar sambil melatih membaca sendiri. Adapun kesalahan-kesalahan, namanya manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Tapi usahakan tetap belajar, berusaha untuk memperbaiki. Jangan malu. Ustadz, usia saya sudah 60, Ustadz, malu. Loh, kan ada hadis yang berbunyi al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Malu kalau misalkan usia segini belum bisa baca Quran, itu yang sebagian dari iman. Tapi kalau malu untuk belajar, itu bukan bagian dari iman. Oke? Ini belum saya bahas, baru review. Sudah pertanyaannya banyak. Tapi nggak apa-apa, okay? Pelan-pelan nanti masuk supaya nyambung dengan pembahasan yang lalu. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Kalau nggak ada, tak lanjut. Kayaknya belum ada. Kita lanjut berarti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus setelah muqaddimah dari Safinatun Najah, yang kita bahas berikutnya adalah arkanul islami khamsatun, rukun Islam. Ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang sudah mengatakan seperti itu, haram darahnya untuk dialirkan oleh kita. Gak boleh. Makanya kan pernah diceritakan ada sahabat Nabi berperang 1 lawan 1 dengan orang kafir. Orang kafirnya terjatuh, mau ditusuk sama salah satu sahabat Nabi. Kemudian ternyata berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pikirannya sahabat Nabi ini, halah kamu ingin berlindung supaya enggak tak bunuh. Dibunuh, jelas, mati. Diceritakan akhirnya kepada Nabi. Nabi marah. Nabi sampai teriak-teriak berkali-kali, apakah kamu membunuh seorang muslim? Apakah kamu membunuh seorang muslim? Apakah kamu membunuh seorang muslim? Padahal sahabat ini, loh dia itu pasti cuma ingin selamat biar gak dibunuh ya Rasulullah. Apakah kamu sudah membelah dadanya dan tahu isi hatinya? Makanya kita itu kalau menilai seseorang, nilainya secara dohir. Kalau KTP-nya Islam, gak usah nilai-nilai yang lain. Berarti nanti kalau saat wafat, perlakukan sebagaimana orang Islam. Loh ini gak pernah sholat, gak usah ikut-ikut. Urusan Allah, KTP-nya Islam, perlakukan. Ya insya Allah nanti tetap masuk surga KTP-nya. Itu. Hati-hati. Syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholah. Dirikan sholat. Hubungan Allah, hubungan manusia dengan Allah vertikal. Biar imbang. Wa ita'uz zakah. Hubungan horizontal. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, terus puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Itu rukun Islam. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bentar lagi ya sudah masuk bulan Zulhijjah. Para jamaah haji sudah banyak yang berangkat. Okay? Kita mudah-mudahan bisa segera nyusul, amin ya rabbal alamin. Kalaupun misalkan kita masih antri 15 tahun atau belum punya uang untuk daftar haji, minimal lakukan amalan yang pahalanya setara haji. Contohnya apa? Salat isyraq. Salat isyraq itu adalah salat 2 rakaat yang dilakukan setelah subuh berjamaah, kemudian zikir di masjid, tidak keluar. Setelah terbit matahari setinggi tombak, sholat 2 rakaat. Nanti bisa kita amalkan. Itu pahalanya seperti haji dan umroh. Kalau misalkan kita nggak bisa makan soto, minimal makan mie goreng rasa soto. Kalau kita nggak bisa makan bakso, minimal makan mie goreng rasa bakso. Kalau nggak bisa makan sate gulai, minimal makan mie goreng rasa sate gulai. Jadi masih ada aroma-aromanya. Kalau kita tahun ini belum bisa berangkat haji dan umroh, minimal lakukan amalan yang pahalanya setara haji dan umroh.
Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Itu rukun Islam. Oke, sebelum dilanjut, biar gak ngantuk. Sampai di sini, review kedua. Ada pertanyaan? Belum? Masih belum. Kalau belum, kita lanjut. Review yang ketiga. Tentang rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah. Malaikat itu jumlahnya berapa, Pak? Berapa? Tidak ada yang tahu jumlahnya. Kalau 10 itu yang wajib diketahui. Tapi total gak ada yang tahu. Iman kepada kitabnya Allah. Kitabnya Allah ada berapa? Ada? Kitabnya Allah? Ada? 4 itu yang wajib diketahui. Banyak kitabnya Allah itu. Dalam kitab Uqudul Lujain disebut 104. 4 itu cuma yang wajib diketahui. Terus iman kepada Rasul. Nabi dan Rasul ada berapa, Pak? 25 yang wajib diketahui. Ya, totalnya 124.000 dalam sebuah riwayat. 124.000 Nabi dan Rasul. Di antara 124.000, 313 Rasul. Di antara 313 Rasul, 25 Rasul wajib kita ketahui. Terus beriman kepada hari kiamat. Gak ada yang tahu kapan hari kiamat. Makanya kemarin itu ramalan kiamat tahun berapa? 2000 apa? Terus pokoknya bablas semuanya, ya. Bahkan ada yang meramal, siapa itu? Tahun ini akan kiamat. Lah ternyata dia mati. Ya, yang kiamat dia ternyata. Dan yang terakhir, yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada takdir. Yang dibahas kita di pertemuan sebelumnya itu ini, muqaddimah, rukun Islam dan rukun iman. Nah, habis ini baru kita masuk materi. Dan berikutnya mudah-mudahan kita bisa istiqomah melanjutkan kajiannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi seperti biasa sebelum dilanjut mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan masalah review kajian sebelumnya. Monggo kalau ada. Ada? Atau ada pertanyaan bebas juga boleh. Apalagi sebentar lagi ini kan ada sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah kurban. Itu sebenarnya harus dipersiapkan. Kalau masjid-masjid lain itu minta pembahasannya fikih kurban semuanya. Masjid ini, Surabaya, Sidoarjo, semuanya. Jadinya saya bahasnya fikih kurban. Mulai dari A sampai Z. Ya, karena kadang-kadang ada yang ngawur tentang fikih kurban. Asal bagi, asal jual, dan lain sebagainya. Padahal itu nanti berpengaruh kepada keabsahan kurbannya. Sudah dititipin oleh jamaah, ternyata tidak amanah, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Gak ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Berarti kita masuk sekarang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita baru masuk. Nah, pembahasan berikutnya adalah faslun fi bayani miftahil jannah. Pembahasannya adalah mengenai kunci surga. Apa itu kunci surga itu? Wahiyya kalimatut tauhid, yaitu kalimat tauhid, wa kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas, wa kalimatun najah, kalimat keselamatan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Makanya dikatakan dalam kitab Safinatun Najah ini, wa makna la ilaha illallah, dan makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada Tuhan yang benar dalam wujudnya selain Allah. Jadi yang kita sembah itu hanyalah Allah. Kita itu memang diciptakan ya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi Allah itu enggak butuh sama ibadah kita. Seandainya seluruh penduduk langit, penduduk bumi, enggak ada yang ibadah, tidak akan mengurangi kebesaran Allah.
Atau semuanya ibadah penduduk langit, penduduk bumi, gak akan nambah kebesaran Allah. Allah tetap maha agung, maha besar, maha kuasa. Allah gak butuh. Justru ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya datang kepada kita, kembali kepada kita. Dengan kita ibadah kepada Allah, Allah sayang. Dengan Allah sayang, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan rahmat itulah yang nanti bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi bukan amalan kita yang memasukkan ke dalam surga. Kalau kita belajar kitab Al-Hikam, disebut di situ. Jadi yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu bukan amal, tapi apa? Rahmat Allah. Amal itu perantara kita mendapatkan rahmat. Makanya jangan pernah bangga dengan amal kita. Saya setiap malam tahajud, belum tentu diterima. Saya setiap 5 waktu sholat berjamaah, belum tentu diterima. Ya, apalagi sampai dipamerkan, itu bahaya. Karena kalau misalkan masalah amal, itu harus apa? Ikhlas. Ceramah misalkan, ya, harus ikhlas. Ustadz ceramah harus ikhlas. Gak boleh ngarep-ngarep sesuatu. Kan ada biasanya ustadz, kiai ceramah, tapi yang diharapkan apa? Apa? Ngarep apa biasanya ustadz ceramah? Bisaroh, ngawur aja, orang ngajar. Ngarep amplop bisaroh, haram hukumnya. Ustadz, kiai ceramah ngarep bisaroh, ngarep amplop, haram hukumnya. Tapi sebaliknya kalau ada jemaah ngundang ustadz gak ngasih bisaroh, lebih haram lagi gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biar gak ngawur ya. Jadi itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Gak ada yang disembah selain Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Yang kita sembah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Yang ngatur orbit-orbit tata surya dan lain sebagainya Allah. Pokoknya semuanya itu Allah. Bahkan daun jatuh pun sudah ditentukan oleh Allah. Jadi rinci Allah itu. Dan kita nggak boleh nyamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Ketika disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, yadullah, tangan Allah, nggak boleh. Oh kayak gini, Allah punya tangan, nggak boleh. Apalagi sampai mengatakan tangannya Allah kanan semuanya. Loh ya apa sih? Nggak boleh. Jadi ketika disebutkan dalam hadis atau Al-Quran, yadullah, tangan Allah, bukan yang dimaksud seperti kita. Tetapi yang dimaksud itu adalah apa? Kekuasaan Allah. Ketika disebutkan ainullah, matanya Allah, jangan dibayangkan seperti mata kita. Tapi itu adalah pengawasan Allah. Makanya kalau kita belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid, disebutkan sifat Allah mukhalafatulil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, itu secara tidak langsung Allah memberikan pesan, aku tidak sama dengan ini. Allah menciptakan matahari, secara tidak langsung ada isyarat, aku beda dengan matahari. Allah menciptakan kita manusia, secara tidak langsung Allah mengatakan, aku beda sama kamu. Makanya jangan sampai nyamakan Allah. Allah itu nggak butuh tempat, gak tergantung pada zaman atau waktu dan lain sebagainya. Karena yang menciptakan tempat atau zaman itu Allah semuanya. Makanya kalau ada pemahaman yang mengatakan Allah itu di atas langit, apakah mungkin langit itu adalah ciptaan Allah? Allah itu yang menciptakan butuh kepada langit? Gak mungkin. Dalam pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah bukan seperti itu pemahamannya. Kalau ada kalimat ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, bukan berarti ada arsy terus Allah di atas nongkrong. Tidak, Allah gak butuh sama arsy. Itu artinya apa? Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segala sesuatu termasuk arsy. Itu maknanya. Dan juga hati-hati ketika kita mengenal Allah, jangan sampai kita justru karena kita nggak kenal Allah ketika sholat ingin membayangkan Allah, terus di pikiran kita dimunculkan lafaz Allah, tulisan Allah, terus kita sembah. Itu secara tidak langsung kita membuat berhala di pikiran kita, terus kita sembah. Bukan seperti itu caranya. Nah ini nanti akan dibahas. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, terus dikatakan di sini tentang la ilaha illallah, keutamaannya banyak. Wa fadailuha la tuhsa. Kalimat la ilaha illallah, keutamaan-keutamaannya tidak terhitung. Cuma di antaranya adalah yang disebutkan dalam syarahnya,
man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali di hari yang sedang ia jalani, maka ucapan itu baginya sebagai penebus untuk setiap dosa yang menimpa dirinya pada hari itu. Cuma baca 3 kali sudah luar biasa. Bahkan juga dikatakan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Abu Daud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka masuk surga. Makanya ketika ada orang yang sakaratul maut dituntun la ilaha illallah. Tapi kalau sakaratul mautnya wis parah, jangan lengkap Allah Allah. Khawatirnya ketika membaca la ilaha illallah terpotong la ilaha, mati. Berarti apa itu? Tidak ada Tuhan. Gak lengkap. Nek sakaratul mautnya wis parah, Allah Allah Allah. Kalau masih bisa la ilaha illallah. Mati, ada orang mati sebelum dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah keutamaan dari la ilaha illallah. Dikatakan lagi wa afdalul kalami kalamullah. Seutama-utamanya ucapan itu adalah firman Allah. Wa afdaluhu al-Qur'an, dan seutama-utama firman Allah adalah Al-Qur'an. Wa afdalul kalami ba'dahu, dan seutama-utama ucapan setelah Al-Qur'an la ilaha illallah. Makanya ketika zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tentang pembahasan kalimat la ilaha illallah. Nanti berikutnya kita akan bahas, baru masuk ke bab fikihnya. Jadi kalau dalam kitab Safinatun Najah itu ada bab akidah. Masalah rukun Islam, rukun iman, makna la ilaha illallah. Terus setelah itu dibahas tentang masalah fikih, tentang balik, tentang bagaimana cara istinja, tentang bagaimana cara wudu dan yang membatalkan, dan sampai selesai insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Ibu silakan. Ibu suaranya kurang kedengaran. Ibu sakit, tidak bisa jalan. Sudah 83, sudah sepuh. Pakai pampers. Apakah harus ganti pampers atau tidak? Ya. Oh, berapa kali sehari. Tapi akal masih berfungsi. Kan ada yang sudah pikun dan lain sebagainya. Akalnya tidak pikun, masih. Oh, pipis lagi, ya. Ya kayak penyakit beser gitu ya, dikit-dikit keluar pipis, gak tertahan, namanya penyakit itu. Ya. Jadi untuk orang apalagi sudah sepuh ada penyakit seperti dikit-dikit pipis, sudah diganti pampasnya, kemudian pipis lagi, sudah diwudui. Jadi selama akal masih normal, itu tetap ada kewajiban sholat. Tapi sholatnya itu disesuaikan kemampuan. Makanya dalam hadis itu dikatakan sholli qaiman, sholatlah kamu dengan berdiri. Kalau mampu berdiri. Gak mampu Ustaz, fa illam tastati faqaidan. Kalau gak mampu duduk. Duduk yang paling afdol itu duduk tasyahud awal. Seperti ini. Kalau memang mampu duduknya tasyahud awal. Yang paling afdol. Gak mampu Ustaz, bisanya selonjoran. Selonjoran gak apa-apa.
Gak mampu, bisanya bersila, boleh bersila. Gak mampu, bisanya senderan, senderan. Jadi Allah tidak membebani. Kalau gak mampu duduk gimana? Fa illam tastati fa'ala jambin, berbaring. Berbaringnya gimana? Kepala di utara, kaki di selatan, ngadep ke arah kiblat. Seperti saat jenazah dibaringkan. Ustaz susah kalau miring, telentang. Telentang itu gimana? Kepala di timur, kaki di barat, kepala dinaikkan sedikit, dikasih bantal. Gak mampu Ustaz, gerak sedikit pun gak mampu. Bisanya cuma gerak mata, pakai gerak mata. Bisanya isyarat, isyarat. Cuma bisa bayangkan, bisanya bayangkan, bayangkan. Jadi tidak dibebankan. Baru gak bisa semuanya, baru disolatkan. Nah ini sekarang kondisinya adalah dia dikit-dikit pipis. Jadi kapan ganti pempesnya? Tetap bersucinya setiap mau sholat diganti pempes. Adapun ketika sudah diganti pempes kok keluar pipis, itu dimaafkan. Tapi cara mewudu'i, wudunya setelah masuk waktu sholat. Sebelum azan jam 11 sudah diwudu'i. Enggak seperti itu. Jadi bagi orang yang daimul hadas, dikit-dikit sudah keluar pipis, apalagi tidak tertahan, wudunya itu pas sudah masuk waktu sholat. Pas masuk waktu sholat disucikan, dipempesi. Kalau bapak-bapak dikareti, ikat, ya, pakai kawat, ya, pakai apa? Insya Allah nanti wis gak sok nafas ya. Ya, kalau ibu-ibu ya pakai pempes. Adapun nanti keluar itu dimaafkan. Tapi tetap 5 waktu sholat. Tapi kalau memang dia sakit, benar-benar wis pusing, boleh pakai pendapat yang mengatakan menjamak bagi orang yang sakit. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi boleh pakai keringanan-keringanan dari mazhab yang lain yang mengatakan orang sakit boleh menjamak sholat. Ya, yang penting jangan ditinggalkan. Kalau misalkan ada keluarga kita sakit, dia tidak sholat, kok meninggal? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak perlu diqodho, tidak perlu fidyah. Yang kedua mengatakan diqodhoi oleh keluarganya. Yang ketiga mengatakan dibayar fidyah setiap sholat yang ditinggal. Kita kalau bisa pilih yang kedua atau yang ketiga. Jangan sampai lepas tangan terus dibiarkan, biar dia tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan. Kalau bisa diqodhoi, kalau enggak dibayari fidyah setiap sholat 1 mud. 1 mud itu 6,75 ons. Gampangnya bulatkan 7 on. Lebih gampangnya lagi 1 kilo. Berarti kalau 1 hari 5 sholat 5 kilo. Gampangnya seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Ye, monggo. Qobliyah. Oh ya 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 ya. Masalah. Ya betul itu. Harus ditanyakan biar nggak ganjel, ya betul. Nggak apa-apa. Belum tentu bapak-bapak yang lain ngerti itu belum tentu. Kadang-kadang memang ada yang nggak bisa membedakan. Sholat sunnah fajar sebenarnya sholat fajar itu adalah sholat subuh. Sholat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, ulama menjelaskan yang dimaksud sholat sunnah fajar qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi bukan dikerjakan sebelum sholat subuh, tapi yang dimaksud sholat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Itu penjelasan dari ulama. Kapan waktunya? Antara azan dan iqomah. Ini waktu yang paling afdol. Ustadz, saya kan gak sholat di masjid. Bangunnya saya jam 4:30 Ustadz. Masjid sudah selesai. Boleh gak sholat qobliyah? Boleh.
qobliyah dulu baru sholat subuh. Jadi yang dimaksud sholat fajar, sholat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Jadi kalau dilakukan di sebelum subuh itu bukan sholat sunnah fajar, tapi itu bisa tahajud, bisa witir, bisa sholat tasbih, bisa sholat hajat, bisa sholat-sholat sunnah mutlak yang lainnya. Satu. Yang kedua, imsak. Ya, imsak itu kurang lebih 10 menit. Ya. 10 menit itu kurang lebih imsak. Kenapa? Nabi memang sudah berhenti sekitar 10 menitan itu. Jadi berapa ayat itu Nabi berhenti. Dan setelah dihitung oleh ulama ya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Bukan berarti waktu imsak itu sudah tidak boleh makan. Jadi waktu berpuasa itu sebenarnya mulai dari waktu subuh. Azan masuk waktu subuh itu sudah tidak boleh makan sedikit pun. Kalau bisa sudah berhenti 10 menit sebelumnya. Jaga-jaga biar nggak bablas lagi makan tiba-tiba azan. Kalau dalam mazhab Syafi'i lagi makan kok azan itu nggak boleh dilanjut. Kalau dilanjut batal, harus diqodho. Tapi gimana caranya? Harus dilepeh kumur-kumur. Mazhab Syafi'i. Kalau ada penjelasan di YouTube dan lain sebagainya saat azan boleh dilanjutkan, itu ditolak oleh ulama itu. Makanya belajar jangan lewat YouTube. Ya. Belajar jangan lewat YouTube. Batasnya adalah azan subuh. Ustaz telat azannya waktu masuk subuh. Nih. Jadi kalau misalkan imsak bangunnya telat, waduh sudah imsak, gak boleh makan. Enggak, masih boleh. Ya. Yang gak boleh ketika azan subuh sampai maghrib. Itu sebenarnya sudah dibahas dalam fikih puasa di pertemuan kemarin ya kalau nggak salah ya. Gitu kurang lebihnya. Bisa difahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas. Fatihahnya diulang atau lanjut gitu ya. Ya. Sudah. Wah, ini nanti sebenarnya ada pembahasannya di tengah. Cuma tak jawab singkat dulu, okay? Ya. Kalau misalkan posisi di luar sholat, sudah pasti wis ngerti semuanya. Ketika kita bersin dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Terus yang bersin mengucapkan yahdikumullah. Nah sekarang posisinya ketika dalam keadaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib. Sunnah enggak mengucapkan alhamdulillah? Sunnah atau tidak? Bingung kan? Ternyata, tapi nanti ya pembahasan rincinya nanti, ini singkat. Ternyata ulama mengatakan sunnah ketika bersin mengucapkan hamdalah baik di luar sholat maupun saat baca Quran maupun ketika dalam sholat. Tapi kalau misalkan alhamdulillahnya itu memutus surat Al-Fatihah, karena nanti ada pembahasan dalam kitab Safinatun Najah, Al-Fatihah tidak boleh diputus dengan zikir-zikir lain. Maka Al-Fatihahnya gugur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ketika kita memutus dengan bacaan zikir lain, Fatihah yang kita baca tadi gugur, harus diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sudah selesai Fatihahnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tidak usah diulang karena kita tidak memutus surat Al-Fatihah. Tapi nanti rinciannya ya. Itu bocorannya seperti itu. Iya, nanti kalau misalkan tak jawab sekarang, nggak diundang lagi lah ya. Ada lagi pertanyaan? Gimana, monggo Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tidak nyampe ke depan. Oh iya iya. Sholat tarawih di sebuah masjid. Sholatnya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus keluar lagi. Nyampe masjid lain mampir lagi, saya onok sholat tarawih ngikut lagi. Ya, jadi nyicil ya. 2 rakaat, 2 rakaat. Nyampe rumah saya nambah lagi. Apakah boleh? Jadi nyicil itu bukan rumah saja ya. Yang dicicil bukan cuma rumah. Ternyata sholat tarawih bisa dicicil. Nah pertanyaannya, boleh ndak menyicil sholat tarawih itu? Nah itu pertanyaannya. Apakah boleh sholat tarawih dicicil? Saya tanya dulu sebelum kita bahas. Sholat tarawih jumlah rakaatnya berapa? Berapa? Mazhab Hanafi berapa rakaat? 23 rakaat. Mazhab Maliki berapa? 39 rakaat. Mazhab Syafi'i 23 rakaat. Mazhab Hambali 23 rakaat. Ustadz yang 11 Muhammadiyah 11. Teman-teman Salafi 11 dan teman-teman yang lain juga 11. Boleh mau 23 atau 11. Karena ini perkara sunnah. Nah sekarang kondisinya adalah nyicil. Kebetulan dalam perjalanan mampir masjid, ngambil 4 rakaat, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lanjut perjalanan, kok untuk masjid lagi, saya sholat tarawih, ikut lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apakah boleh? Boleh. Okay. Seandainya nyampe di rumah, kok dilanjutkan sampai 23 rakaat, ditambah kekurangannya, boleh. Ada semua masjid misalkan, sebuah masjid misalkan sholat cuma 8. Kita biasanya sholat 2-3. Habis 8, witir kan, kita pulang. Dilanjut di rumah, kurangnya, boleh. Tidak dilanjut, boleh. Gak sholat, gak dosa. Ya, jadi gak usah dimasalahkan. Masalah tarawih 23 ataupun 11. Itu masalah perkara sunnah. Orang sholat 2 rakaat pun dapat pahala. Tetap masuk dalam mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan termasuk yang 2 rakaat saja, itu tetap ya dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni tetap oleh Allah dosa-dosanya. Gitu Pak, nggih? Jelas? Nggih, Bah, monggo. Salam warahmatullahi. Ya. Di sebagian tempat ketika baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ada yang rabbighfirli, amin. Ada yang panjang, rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Apakah sah? Sah. Selama isinya doa. Ada di Madura seperti itu. Di Madura seperti itu. Saya kan orang Madura. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli, amin. Tapi cuma rabbighfirli. Bahkan ada di Sampang ya, itu baca rabbighfirli bareng, rabbighfirli, amin. Apakah sah? Sah tetap. Jadi selama dalam bacaan Al-Fatihah, dalam bacaan salat itu adalah doa, zikir, tidak selain bahasa Arab, itu tetap sah. Tapi kalau misalkan bahasa Indonesia terus kita lafalkan, itu batal sholatnya.
Makanya kalau kita misalkan sujud, sujud kan tempat terdekat antara seorang hamba dengan Robnya. Makanya dikatakan dalam hadis itu perbanyak doa. Kalau misalkan doanya dengan bahasa Arab boleh kita lafalkan. Tapi kalau bahasa Indonesia jangan sampai dilafalkan. Boleh doa dengan bahasa Indonesia tapi cukup dilintaskan dalam hati. Jangan dilafalkan. Tapi kalau dilafalkan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, batal. Karena sholat itu wajib dengan bahasa Arab. Makanya Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi sah. Nanti ada pembahasannya juga. Rabbighfirli itu ya. Itu bocoran jawabannya seperti itu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ibu, monggo. Lama. Ya, betul. Ya. Sujud terakhir lama. Sebenarnya sunnah atau tidak itu? Biasanya kan gitu kan? Di sujud terakhir lama banget. Sebenarnya yang dianjurkan sujud lama itu di sujud terakhir saja atau semua sujud? Sebenarnya semua sujud. Ya, dalam hadisnya itu yang dikatakan perbanyak doa di sujudmu. Jadi bukan di sujud terakhirmu, tapi di sujudmu. Baik sujud pertama sampai sujud terakhir. Cuma kita itu biasanya ngambilnya sujud terakhir. Itu cuma kebiasaan kita. Tapi Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan, hei imam, bagi yang jadi imam, kalau kamu membaca bacaan jangan terlalu panjang. Sampai akhirnya timbul fitnah dari orang-orang kelamaan dan lain sebagainya. Akhirnya malas untuk sholat jamaah di situ. Jangan, baca yang ringkas. Ya, makanya kan senang kalau misalkan ada sholat tarawih bacanya Al-Ikhlas At-Takasur ya. Itu pasti masjid idola itu ya. Yang dicari yang kayak gitu biasanya. Jangan panjang-panjang. Wes, kalau misalkan ayatnya panjang potong. Kita lihat jamaahnya itu. Ada yang tua, ada yang muda, gak kuat untuk berdiri dan lain sebagainya. Sesuaikan. Termasuk ketika sujud, kalau jadi imam, kalau kita lagi jamaah maksimal 3. Ingat, kalau lagi jamaah imam maksimal bacanya 3, gak usah lebih. Kalau pengen lama, nanti pas sholat sunnah silahkan lama, baik sujud 1 sampai sujud terakhir. Tapi kalau jadi imam, Imam Ghazali mengingatkan maksimal 3. Wes, ambil standarnya saja. Khawatir yang di belakang ada orang tua gak kuat sujud, justru merepotkan orang, dosa kita itu. Faham sampai di sini? Apalagi imam saja dilarang sampai lebih 3. Apalagi makmum, imam sudah duduk, dia sok sujud. Loh, gak boleh. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Kalau makmum ikut apa kata imam. Imam takbir, takbir. Imam rukuk, rukuk. Imam sujud, sujud. Imam bangun, gak usah sok melama-lamakan sujud, justru salah. Berdiri, imam sujud, berdiri dari sujud, berdiri juga. Imam pulang, ya pulang. Imam gak sholat, gak usah diikuti. Karena gak sholat diikuti, repot. Ya. Ya, oke. Jadi kalau jadi makmum, imam sudah bangun, gak boleh melama-lamakan. Gak boleh, justru malah dibenci, makruh hukumnya kalau kelamaan. Ya, betul kan ini? Jadi kalau imamnya bangun. Gitu. Monggo, ada lagi? Oh, menyambung ya, silahkan. Imamnya gak bangun-bangun gitu ya. Daripada ngelamun ya, daripada ngelamun terus mikirkan yang lain. Nah, kalau posisinya makmum beda. Imamnya bacanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita wis kadung selesai, boleh dilanjut kalau makmum sambil nunggu imam. Tapi kalau imam maksimal 3. Kalau makmum gak bangun-bangun iki. Daripada ngelamun ya.
boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 21, enggak bangun-bangun, ya bangunin, takutnya ketiduran. Lu alah ketiduran ya repot nek ngono iku. Ya, repot nek ngono iku. Ada lagi? Wis cukup lah ya. Oh, sudah 1 jam ini ya. Soalnya wis kering mulut ini tanda-tanda wis 1 jam ya. Jadi ada alarmnya di sini. Kering gitu ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya beserta tanya jawabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.